yang hadir pada ibadah kedua di Gereja Anglikan Indonesia St. Paul. Turunlah damai sejahtera-Mu untuk kami semua, hikmat, akal budi, dan pengertian, supaya kiranya firman Tuhan boleh disingkapkan dengan benar buat kami. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, tolong jemaat Tuhan yang mendengarkan, Roh Kudus yang membukakan kebenaran-kebenaran itu bagi kami. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur dan menyerahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mohon maaf, tadi pas baca ayat tadi saya agak teriak ya. Karena kalau kita baca 2 Timotius pasal 1, ini nas khotbah kita ya. Dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14 itu yang menjadi bahan renungan. Tapi tadi saya kaget ya. Bapak punten ya, maaf. Karena di ayat 13 coba kita lihat ya. Coba ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bayangkan kalau ajaran sehat itu tadi diganti dengan ajaran sesat. Aduh, saya jadi kaget Pak. Rewas Pak. Benar Pak, itu rewas pisan. Karena kebayang ya, Rasul Paulus mengajarkan sesuatu gitu ya. Dan dia bilang, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sesat. Kumaha eta? I'm sorry, saya kaget sekali loh Pak. Justru ini banyak ajaran sesat belakangan ini kan. Kebayang kalau ajaran sesat itu yang kita pegang. Waduh, rasanya dunia terbalik ya. Dan iman Kristen itu terbalik kalau kata saya. Ngeri banget. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Itu ajaran Rasul Paulus. Kalau kita lihat di sini dari ayat 1, bahkan dia itu menasehati ya muridnya yang bernama Timotius. Dan Paulus sudah bilang dia tuh udah menjadi satu saksi, menjadi teladan dalam semua hal. Bahkan dia juga menjadi teladan dalam pemberitaan Injil. Wow, kalau kata saya percaya sih sama Rasul Paulus. Apa yang dia tulis dalam surat-suratnya, saya percaya ya dan amin bahwa dia adalah rasul yang diutus oleh Allah sendiri ya. Jadi dia juga oleh kehendak Allah dia menjadi orang yang memberitakan Injil. Memberitakan apa? Memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kalau itu ajaran sesat terus kita pegang, kita tuh sesat dari dulu berarti ya. Memang beda satu huruf ya Pak antara sesat dengan sehat ya. Betul enggak sih? Satu huruf aja kan? S-E-S-A-T, sesat. S-E-H-A-T, sehat. Tapi kalau itu kita yakini dan kita pegang, wah dahsyat dampaknya. Oh, saya nggak mau ikut ajaran sesat, takut dong ya. Kita disesatkan nanti. Jadi kita nggak jelas, nggak tahu siapa yang kita percayai dan siapa yang kepadanya kita menaruh iman. Jadi rupanya baca juga harus teliti. Seperti itu. Jadi saya ruas tadi sehat ya. Baiklah. Berkaitan dengan itu, karena ini adalah perikop yang akan kita renungkan, maka pada kesempatan kali ini topik kita adalah jangan malu bersaksi. Sepertinya ini sangat, kalau bahasa Inggris itu provoking ya, sangat mendorong ya, menguatkan dan mengatakan jangan malu bersaksi. Ini perikop ini saya ambil dari ayat yang ke-8 karena ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saudara, ini adalah nasihat Rasul Paulus. Jangan kita malu bersaksi. Apa itu bersaksi? Ya, masih ingat lagu itu?
Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi itu apa sih? Kenapa kita harus bersaksi? Kalau dalam sidang pengadilan, untuk memutuskan satu perkara, bahwa si A, si B, si C itu bersalah atau tidak bersalah, harus dihadirkan saksi. Ya kan? Betul? Berarti saksi itu adalah orang yang melihat peristiwanya, yang menyaksikan peristiwanya, yang mengalami peristiwanya, yang berada di tempat itu, dan dia bisa memberikan apa yang dia ketahui dari peristiwa yang dia lihat dan dia rasakan, yang dia alami dan yang dia amati. Itu adalah saksi. Sekarang kita menjadi saksi untuk apa? Kita bersaksi untuk apa? Kalau untuk produk-produk jualan, kok kenapa orang bisa berani kasih testimoni? Ya kan? Coba kalau produk kosmetik ya. Halo para wanita, suka pakai kosmetik? Pakainya merek apa? Punten bapak-bapak nggak ditanya kosmetik ya. Udah bapak-bapak mah nggak pakai kosmetik ya. Para wanita yang pakai ya. Ada mereknya Skintific. Oh, tahukah saudara-saudara bahwa dari produk kosmetik itu meraup keuntungan bisa sampai miliaran. Bahkan ada satu ya kalau nggak salah yang punya perusahaan Wardah kosmetik, Wardah. Itu adalah seorang alumni ITB jurusan farmasi, keuntungannya sampai berapa ratus miliar, tapi dia sumbangkan 1/10% dari keuntungannya untuk penelitian di ITB. Saya rasa itu salah satu pengusaha yang baik hati yang luar biasa. Coba kalau produk kosmetik, before, after, ya kan? Coba buka sosmed, kalau yang before-nya mukanya banyak jerawat, bentol-bentol, pakai produk ini, after jadi mulus. Terus tiba-tiba nanti ada yang komen, Ibu kan itu mah pakai aplikasi Bu, pakai filter jadi aja mulus. Masa baru pakai produk sehari udah langsung bagus mukanya, kinclong gitu ya. Tapi orang berani bersaksi tentang satu produk. Setuju dengan Ibu? Coba kalau bukan sosmed lah, apa isinya kalau bukan komersial? Iklan kan, and people would like to testify about the quality of the product. Oh, minum obat ini penyembuh ini. Oh, pakai baju ini bagus model. Oh, pakai tas yang ini bagus. Tapi kenapa ketika kita mau bersaksi tentang Kristus, kita jadi malu? Why? Misalnya gini ya, ada orang, itu bagus banget barang, iya aku beli kok ini. Itu lagi bersaksi loh itu. Lagi testimoni. Saya beli ini sebetulnya ini murah banget barangnya. Oh tapi ini bagus, ini kualitasnya. Kamu lihat deh, ini bisa dipakai ini. You are testifying the product. Tapi kalau bicara tentang kasih Kristus, jaminan keselamatan di dalam Dia, perubahan hidup di dalam Dia, kenapa kita malu? Ini nasihat Rasul Paulus pada Timotius. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Kok malu ya? Contoh, simple contohnya. Tapi kayaknya di yang ibadah kali ini nggak ada yang seperti itu ya. Kalau di gereja doanya, Bapa terima kasih segala berkat-Mu, praise God. Tapi pas doa makan di tengah-tengah teman kerja yang semuanya muslim, doanya gimana? Terima kasih Bapak, amin. Makasih Bapak, amin. Atau dalam hati, Tuhan tahu kan hatiku kan, ya udahlah gak usah doa, aku udah, Tuhan mau makan, amin. Ada nggak yang gitu? Oh nggak ada, Reverend Yakob nggak ada. Itu mah contoh Ibu Rida, Reverend. Atau kalau ini sih pengalaman pribadi. Sebelum bertobat saya itu takut kalau mau ngaku orang Kristen. Sieun, malu bener. Jadi kalau orang ditanya, kamu Kristen ya? Iya. Terus langsung tanya, Tuhannya orang Kristen 3 ya? Mau bilang apa ya? Enggak.
Bagaimana kita bisa bersaksi bahwa katakanlah Tuhan itu esa. Ya, seperti di Ulangan itu pasal 6 ayat 4. Hai Israel, katakanlah bahwa Tuhan itu esa. Datang baca Alkitab atuh. Tanya orang ngomong naon, orang bersaksi naon ya teh. Pokoknya mah Kristen-Kristen disuruh doa, jangan saya dong yang doa, yang lain aja tuh yang doa. Paling takut disuruh doa. Kenapa? Kata-kata saya kalau berdoa tuh nggak bagus. Kalau kamu berdoa kata-katanya bagus, kata-katanya indah. Itu termasuk malu kalau bersaksi. Kenapa? Karena bingung mau bersaksi apa tuh. Karena kan tadi dikatakan kalau bersaksi itu dia harus sudah mengalami, merasakan, menyaksikan, mengamati, melihat. Itu benar dan saya bisa ngomong gitu loh. Ya kan? Sebetulnya apa yang diminta oleh Rasul Paulus kepada kita untuk kita mau bersaksi? Kita nggak usah nyaksiin yang aneh-aneh. Tidak usah. Karena yang Paulus minta adalah bersaksi tentang Tuhan aja. Ya kan? Kalau kita bersaksi tentang Tuhan, berarti kita menyaksikan kebaikan, kemurahannya, kasihnya kepada kita, karyanya kepada kita. Maka kita seharusnya nggak usah malu, nggak usah takut bersaksi. Setuju dengan saya? Saya jadi ingat satu referen lagu yang ini, Your Goodness ya. Your goodness is running after me. Kebaikan Tuhan itu kalau running after tuh mengejar ya. Mengejar tuh gini. Kalau kucing mengejar tikus ya. Kalau anjing mengejar kucing. Jadi kebaikan Tuhan itu yang nyamperin kita terus gitu loh. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Kenapa? Karena kita merasakan kasihnya, kita sudah percaya kepada dia, dan kita sudah terima dia sebagai juru selamat secara pribadi, dan kita melihat kebaikannya, kita tinggal ngomong aja. Kebaikan Tuhan, your goodness is running after me. Setuju dengan saya? Kalau kita tidak mengalami itu, bagaimana kita bisa menyaksikan itu? Itu beratnya. Jadi untuk itu bagaimana? Ya berarti kita harus mengenal dulu dia. Mengenal Tuhan. Mengenal pribadinya. Dan bagaimana kita bisa tahu dia? Ya tentu kita harus menerima dia aja. Saya semakin kesini saya semakin yakin bahwa perubahan before and after dalam diri manusia itu terjadi hanya karena dia bertobat. Saya aminkan itu. Bertobat yang sungguh-sungguh. Bertobat yang enggak pura-pura. Bertobat yang enggak main-main. Tapi bertobat itu berarti kita berbalik dari kejahatan kita. Ada yang bilang katanya pertobatan itu kita berbaliknya 180 derajat ya. 180 balik lagi enggak? Harusnya berbalik dari perbuatan jahat kita kepada Allah. Itu pertobatan. Kalau kita bertobat, mengaku kesalahan kita apapun kepada Tuhan dan Tuhan memberi pengampunannya kepada kita, kita diberikan hati yang baru, pengertian yang baru, hubungan yang benar dengan Allah. Kita hidup dalam kekudusan, bukan dalam dosa-dosa lagi. Mari kita lihat ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kita berbalik, kita bertobat, bukan karena kita baik kita diselamatkan, enggak, karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Efesus pasal 2, 8-9. For because by grace we are saved. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saya hebat, saya diselamatkan, saya dapat hidup kekal karena saya baik. Enggak, manusia mah memang pada dasarnya berbuat dosa. Dari Adam jatuh dalam dosa, nggak ada seorang pun yang benar, nggak ada seorang pun yang baik, nggak ada seorang pun yang mau kenal Tuhan karena mereka udah jatuh dalam dosa. Saya banyak bergaul dengan teman-teman yang tidak seiman.
Saya bekerja di satu universitas, dari namanya aja udah tahu itu pasti kampus muslim dan menekankan budaya Sunda. Saya mengajar di Pasundan. Dan konsep keselamatan dalam perkeyakinan mereka dengan keyakinan kita beda sekali, jauh bedanya. Jadi kita harus beramal, berbuat baik, beribadah, sembahyang aja harus 5 kali, berpuasa, dan semuanya. Mengandalkan perbuatan sendiri. Jadi kalau kita kehilangan satu momen atau enggak sembahyang 1 kali atau hilang pahalanya ya. Saya kalau pikir kalau saya berupaya seperti itu rasanya enggak bisa. Karena manusia itu banyak sekali kekurangan dan ketidakmampuannya. Tetapi kalau hanya karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Itu mah betul-betul poin titik utama yang mengubahkan hidup manusia. Amin. Jadi ayat 11, untuk Injillah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus itu memang ditetapkan oleh Allah sebagai pemberita Injil, sebagai rasul, sebagai guru. Kalau kita apa? Kalau khotbah tadi pagi, kita ini hamba-hamba tidak berguna, betul. Tapi kita punya karunia apa? Karena memang Tuhan memberikan berupa-rupa karunia dalam diri orang. Tapi kalau untuk bersaksi, apakah diperlukan karunia untuk bersaksi? Sebetulnya bersaksi itu tinggal menyampaikan saja apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup saya. Amin. Amin. Itu dahsyat sekali. Dan itu adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, muridnya. Kamu jangan malu kalau bersaksi. Saudara, kenapa kita malu bersaksi? Mungkin kita tidak tahu kita mau bersaksi apa. Mungkin juga banyak hal yang membuat kita mulutnya jadi bungkam ya. Udahlah, kita nggak usah bersaksi aja, diam aja gitu ya. Padahal kalau kita bersaksi, kita itu bisa mengobarkan kasih Allah, menyatakan perbuatan Allah, menyatakan harta yang terindah yaitu Injil dan ajaran yang sehat melalui kekuatan Roh Kudus. Kita bersaksi. Jadi misalnya kalau contoh yang sederhana gini ya, boleh nggak tanya jawab ya? Reverend Yakob, boleh tanya kapan bertobat? Masih ingat tanggal berapa, Reverend? Ya? Lupa tanggal, tahunnya Reverend? 2004. Reverend boleh menyaksikan setelah bertobat? Pasti panjang kalau Reverend Mada. 1 kalimat aja Reverend, nanti khotbahnya sama Reverend, habis deh. Perubahan dalam segala hal dalam hidup saya. Puji Tuhan. Orang bisa lihat nggak perubahannya? Bisa, kan udah ngalamin. Jadi Reverend Yakob tidak masuk dalam kategori no action, talk only. NATO itu apa? No action, talk only. Berarti nggak ada tindakan, cuma ngomong doang. Aku udah bertobat, tapi pacarnya 10. Boleh? Di setiap gang ada janji-janji gombal, janji-janji palsu. Aku mendoakan kamu. Ternyata di setiap sudut didoakan oleh dia. Sorry, punten. Nggak bermaksud ya, nggak bermaksud. Reverend di sini nggak ada Reverend. Punten. Loh, kok bisa gitu? Ya kan kamu tinggal menyaksikan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Sekarang saya mau tanya sama Pak Tumpal, yakin selamat? Kenapa Pak? Amin. Itu aja yang diomongin, itu bersaksi. Amin. That's the basis for your testimony. Sebagai orang Kristen, jangan saksi-saksi yang lain, jangan menyaksikan yang lain. Kalau menyaksikan produk, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan HP baru, menyaksikan dikasih uang sama mama papa, baru lulus wisuda, sarjana,
Yes, you may. Tapi jangan lupa, the basic testimony is when you meet your personal Savior, Jesus Christ. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, itulah yang kita saksikan. Karena kita memang hidupnya karena kasih karunia aja, bukan karena kemurahan, bukan karena kebaikan-kebaikan kita, itu karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Jadi bersaksi aja. Jangan bersaksi, tahu gak sih, anak saya tuh pinter banget kemarin itu ya, dia baru di wisuda, lulusnya cum laude IPK 4. Dan sudah ada 5 perusahaan yang siap untuk menampung anak saya kerja. Bangga ya, sebagai ibu kalau begitu bangga dong. Testimoni, menyaksikan anaknya. Tapi sebetulnya testimoni yang terbaik adalah bagaimana hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan malu bersaksi, jangan malu. Apa yang membuat tantangan kita takut atau malu untuk bersaksi adalah salah satunya dunia yang sekuler sekarang ini. Saudara, kalau dalam pergaulan sekarang sepertinya orang-orang Kristen tuh makin kecil ya kelihatannya. Atau makin terjepit kelihatannya, karena dunia sekuler sekarang sudah tidak memikirkan Tuhan lagi. Dia pikirkan hal-hal yang konsumtif, materialistik, hedonistik, yang gitu-gitu. Sehingga ketika mau bersaksi tentang iman Kristen, apa sih ini orang? Masih ada orang kayak gini di zaman sekarang? Jangan malu bilang, masih ada. Masih ada orang yang tekun dalam pengajaran sehat yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang Kristus Yesus yang memberi keselamatan pada semua orang. Karena sekarang dunianya udah aneh. Saya mau bersaksi lagi. Ini bersaksi lagi ya. Karena saya sedang membina mahasiswa di kampus. Mahasiswa Kristen loh yang saya bina. Lalu kami kemarin persekutuan, terus saya tanya. Karena saya itu mengendus ya. Melihat mahasiswa Kristen sekarang tuh nggak suka baca Alkitab loh. Mahasiswa tuh nggak suka baca Alkitab. Maaf ya, saya nggak menyindir. Punten, nggak menyindir yang ada di sini. Punten, nggak. Ini mah yang di sekolah saya. Saya tuh pengen tahu, menurut kamu Alkitab itu penting nggak? Penting, Bu. Oke. Kamu baca Alkitab nggak? Tidak. Dengan tenang loh itu, orang Kristen. Tidak. Boleh tahu alasannya kenapa? Saya tahu Alkitab itu penting. Tapi saya merasa, saya tidak baca tidak apa-apa. Oke, tapi suka buka sosmed? Buka. Berapa jam? 3 jam. Oke. Jadi kamu merasa gimana? Sosmed lebih menarik, Bu. Oh, oke, baiklah. Itu mahasiswa loh. Kristen ngakunya loh. Tapi dia enggak suka baca Alkitab. Saya bersaksi, oke. Tapi saya ingin supaya mereka itu bisa melihat, mengenal Tuhan, dan merasakan kebaikan Tuhan, dan menerima janji-janji Tuhan, dan itu adanya di Alkitab kan. Tapi saya melihat ada tren seperti itu di kalangan anak muda. Jadi mereka itu lebih suka sosial media daripada firman Tuhan. Oke, mungkin itu kesimpulan yang terlalu cepat loncat ya, jump into conclusion. Tapi itu salah satu fakta bahwa di kalangan remaja, di kalangan mahasiswa, minat untuk mengenal firman berkurang. Ya, dunia sekuler tantangan kita untuk bersaksi. Ya, misalnya habis beli iPhone baru nih, iPhone baru itu yang berapa? iPhone 17 Pro ya. Belum keluar Bu di sini. Oke. iPhone berapa? 16. Udah dapat nih iPhone-nya. Terus kita di BEC makan bareng. Doa enggak? Semua penuh di BEC. Berdoa enggak? Berdoalah. Itu kesaksian. We are Christian, we pray. Terus nanti ada yang bertanya, emangnya kalau orang Kristen doanya itu cuma mau makan aja? Enggak dong, doanya tidak hanya mau makan aja. Doa kita tidak dibatasi oleh waktu, kapanpun, saat manapun, tapi kita punya waktu-waktu khusus untuk berdoa. Dan salah satunya pas makan pasti berdoa. Kenapa? Kalau saya langsung berpikir tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati, diberi makan berapa? 5.000 orang, sisa 12 keranjang. That's the blessing. Karena Tuhan tahu cuma makan sedikit, kalau diberkati jadi
melimpah ketika Tuhan mendoakan. Kita juga kan begitu dalam hidup. Tuhan, iya ngomong sambal tarasi, jengkol, ejen lalap. Tuhan berkati jadi kekuatan. Makanya enak dong. Ya enggak? Apalagi kalau makanan kayak di bawah tadi yang dimasak Ibu Sri ya. Doanya dahsyat kan? We pray asking for the blessing. Betul? Itu kesaksian kalau kata saya. Bersaksi. Amin. Dunia sekuler membawa kita jadi malu bersaksi. Betul. Hal yang kedua. Kenapa kita takut malu bersaksi? Karena kita ini takut mengalami ejekan. Betul? Amit-amit ya, sok suci banget loh. Papa doa. Ya emang orang Kristen mesti gimana dong? Ya, takut ditolak. Teman-temannya semuanya muslim. Punten, kalau yang tidak sekolah teologi atau di sekolah-sekolah Kristen itu nggak ada tantangan gitu Pak. Tapi kalau di sekolah negeri, di sekolah kayak saya yang muslim itu bulinya kenceng Pak. Kenceng bulinya Pak. Malah disuruh login Pak. Tahu login kan? Bukan toko yang di ABC bukan. Login itu apa? Kan ada programnya di TV login. Disuruh ngomong kalimat syahadat Pak. Login itu namanya. Bulinya kenceng, tantangannya kenceng. Kamu masih kuat nggak? Masih bersaksi nggak? Oh maaf, saya mah orang Kristen. Saya mah nggak mau login. That's the best. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya. Tapi kalau nggak kenal Tuhan, kumaha atunya? Malu ya, gimana ya? Diam aja. Seolah-olah merasa berdosa gitu loh jadi orang Kristen itu. Enggak salah. Karena kita percaya Tuhan Yesus, amin. Jadi please kalau diejek-ejek, dibully, ditolak, enggak apa-apalah. Dan Tuhan Yesus juga semasa hidupnya banyak dibully ya. Betul enggak sih? Pakai istilah anak muda sekarang, Tuhan Yesus semasa hidupnya banyak bully enggak? Banyak banget. Dari ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, sampai akhir hidupnya bahkan ketika di kayu salib pun tidak lepas dari bully-buliannya orang, betul? Just keep our faith, enggak apa-apa. Ya saya mah udah gitu orangnya udah lurus aja lah. Nggak akan tahan-tahan, saya mah orang Kristen bener. Satu lagi contoh bersaksi lagi ya. Karena saya dosen dan saya bisa dibilang mungkin juga ilmuwan ya. Saya ditawari, Ibu Rida mau nggak bergabung di satu aktivitas, tapi itu punyanya It's Me. It's Me itu apa? Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia gitu kan. Waktu lihat gitu saya bilang, aduh ini mah Muslim ya. Saya mau Pak, saya mau jadi volunteer. Tapi saya bilang begini, punten Pak, saya Kristen. Kalau orang Kristen bisa masuk It's Me enggak Pak? Kalau Bapak merasa boleh, saya mau masuk. Tapi kalau misalnya tidak apa-apa. Sehari baru dijawab WA saya. Besoknya dia bilang, Ibu, justru di sini sangat baik untuk menegakkan kebinekaan, keragaman, keyakinan, kepercayaan di Indonesia ini. Jadi kami memang mungkin baru kali itu terima yang Kristen gitu kan. Jadi Ibu boleh menjadi anggota kami. Kebetulan di sana juga ada yang Kristen, ada yang Hindu juga Bu, ada yang Buddha juga. Saya nggak mau ambil resiko, saya masuk It's Me. Saya bilang saya Kristen Pak. Saya nggak mau nanti masuk It's Me terus nanti ada doktrin-doktrin aneh. No, nggak. I'm Christian. I have to be strong in my faith dan berdiri teguh dan saya nggak apa-apa. Saya Kristen Pak, nggak apa-apa. Udah biar aja. Kalau Bapak nggak bersedia terima saya, nggak apa-apa. Harus kuat rupanya begitu. Itu salah satu kesaksian? Yes, this is my identity. I'm Christian. Tapi saya nggak dikeluarin dari grup, tetap aja dilibatkan dalam berbagai aktivitas. Malah pernah diminta jadi narasumber dengan Ibu Wali Kota Cimahi loh. Saya bilang Tuhan terima kasih privilege ini. This is really good privilege. Saya nggak invite. Saya nggak minta panggung, saya nggak minta jadi narasumber yang disorot banyak. Enggak Tuhan. Saya cuma bilang saya mau jadi volunteer di It's Me tapi saya Kristen, gitu aja. Nanti kan repot kalau nggak ngaku Kristen dari awal kan? Ya enggak? Ibu setuju nggak dengan itu? Ada program ini Bu? Oke, tapi saya dari POV-nya Kristen ya. Sekarang POV tahu ya lagi keren banget POV ya. Point of view. Karena Christian point of view will be different from them. Tapi kita harus berani bersaksi. Amin. Oke, yang ketiga. Sebetulnya kalau kita bersaksi, kita itu peduli sama orang lain dan kita peduli jiwa-jiwa.
Saya merasa bahwa belakangan ini kita udah malu ceritakan tentang keselamatan, malu tentang firman Tuhan, malu menyaksikan iman. Dengan demikian sebetulnya kita seperti tidak peduli ada jiwa-jiwa yang gak kenal Kristus sebetulnya. Cuma kita nggak mau merangkulnya karena merasa itu mah bukan urusan saya, itu mah urusan pendeta, urusan penatua, urusan ketua ibadah youth, pengurus. Enggak. Kalau ada di sekeliling kita, kenapa tidak bersaksi? Amin. Ya, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka di mana? Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Itu kan Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita yang diselamatkan, kita kok jadi nggak peduli? Saudara, tantangan ketiga ini, 3 tantangan ini, mari kita sama-sama berani bersaksi. Kenapa? Mengapa kita berani? Karena kita disertai oleh Roh Kudus. Ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Amin. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan Allah tidak memberikan kepada kita roh apa? Roh ketakutan, tetapi roh yang Yang memberikan kepada kita apa? Yes, ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Masih malu bersaksi? Berani bilang Kristen aja udahlah. Saya orang Kristen, dah cukup, itu udah bersaksi. Kok kamu menjadi orang Kristen? Tuhan Yesus baik, udah itu bersaksi. Tuhan Yesus baik apanya? Kamu gak tahu ya Tuhan Yesus baik banget. Saya tuh, kalau diceritain panjang lebar loh. Tapi saya diselamatkan sama Tuhan. Dari hidup yang binasa, hidup yang menderita, yang masuk neraka, Tuhan Yesus selamatkan saya loh. Itu udah bersaksi. Amin? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan mendengarkan firman dan perikop yang kami baca bagaimana Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk mau bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu. Dan itu juga yang memberi semangat kepada kami untuk kami tidak malu bersaksi tentang Kristus. Tolong kami sebagai orang yang mengaku orang Kristen, itu hidupnya benar Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan supaya kami bisa menyaksikan kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, supaya kami menjadi saksi Tuhan sampai setia nanti, sampai akhir hidup kami. Dan kami menyimpan harta yang indah itu, yaitu Injil Kristus di dalam hidup kami, dan hidup kami yang berpadanan dengan Injil itu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.